Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian film-film inspiratif di mana menceritakan mengenai seseorang yang mengidap penyakit A. Saya nggak bisa sebut ya guys, tapi kalian pasti sudah tahu dari judulnya. Karena kalau saya sebut, saya akan mendapatkan peringatan dari YouTube. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung ke yang pertama, ada film dari Korea yang berjudul You Are My Sunshine tahun 2005. Film ini menceritakan mengenai seorang pria di umur 30-an di mana dia putus asa untuk mencari seorang istri. Akhirnya ia pun bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar ia sukai dan kemudian ia mendekati wanita tersebut. Awalnya si wanita tidak menyukainya, tapi lama-kelamaan luluh karena kebaikan hati si pria ini. Mereka pun akhirnya menikah, tapi ternyata pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena si wanita ini mengidap penyakit A dan masa lalu si wanita ini mulai terungkap. Berikutnya kita berpindah ke film India yaitu Peer Millage tahun 2004. Filmnya menceritakan mengenai seorang wanita yang dipecat dari pekerjaannya karena dia mengidap penyakit A. Dia pun tidak terima nih guys dan kemudian berencana untuk menuntut tempat dia bekerja ini. Dia pun mencari seorang pengacara. Akhirnya ada seorang pengacara yang bersedia membantunya. Mereka pun bahu-membahu untuk bisa memenangkan kasus tersebut. Ini dia Peer Millage tahun 2004, sebuah film India yang diperanin juga oleh Salman Khan. Kembali ke film Korea, kali ini ada berjudul Thank You tahun 2007. Peringatan bagi kalian, film ini mengandung bawang dan berarti sedih banget. Bercerita mengenai seorang wanita yang harus merawat kakek dan anaknya. Anaknya sendiri divonis menderita penyakit A, sedangkan si kakeknya ini menderita penyakit lain nih guys. Dan kemudian di sisi lain ada seorang pria yang baru aja kehilangan kekasihnya yang seorang dokter karena meninggal. Dan ternyata kekasihnya pernah bercerita bahwa dia telah melakukan kesalahan yang menyebabkan seorang anak menderita penyakit A. Ya, itu adalah si anak tadi. Kemudian berikutnya kita ke film barat, ada Dallas Buyers Club tahun 2013. Film ini menceritakan mengenai seorang pria di mana ia divonis menderita penyakit A. Dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa orang-orang mulai menjauhi dan melihatnya sebagai seorang pria yang buruk. Karena penyakit A selalu dihubungkan dengan pergaulan bebas dan hubungan sesama jenis antara pria. Film ini juga diperanin oleh Jared Leto nih guys, dan bahkan film ini mendapatkan rating dari Rotten Tomatoes yaitu 93%, rating yang sangat tinggi. Kita ke film berikutnya, ada film klasik dari Tom Hanks, Philadelphia tahun 1993. Film yang juga dibintangi Denzel Washington ini bercerita mengenai seorang pengacara yang menderita penyakit A dan dipecat dari firma hukumnya. Dia pun meminta seorang pengacara lain yang diperanin Denzel Washington ini, tetapi kemudian pengacara tersebut menolak karena takut akan penyakit yang diderita si Tom Hanks tadi nih guys. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia menerima karena dia menyadari bahwa penderita penyakit A juga harus diperlakukan sama seperti orang lain. Ini dia Philadelphia tahun 1993. Kemudian berikutnya kita ke film Holding the Man tahun 2015. Film ini menceritakan kisah cinta antara pria dengan pria. So, kita ambil dari sisi positifnya sebagai film hiburan aja ya guys. Filmnya menceritakan mengenai kisah cinta antara dua pria ini guys. Jadi dari awal sampai pertengahan film kalian akan melihat bagaimana mereka bertemu, jatuh cinta, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Sampai suatu ketika mereka dihadapkan pada sebuah vonis bahwa salah satu dari mereka menderita penyakit A. Ini dia Holding the Man. Berikutnya ada BPM tahun 2017. BPM merupakan singkatan dari beats per minute.
Filmnya sendiri dibuka dari adegan demonstrasi di mana mereka ini adalah pegiat penyakit A. Dan filmnya berjalan mengenai hubungan-hubungan yang ada dari para pegiat penyakit A tersebut. Ada yang saling jatuh cinta, ada yang positif penyakit A, dan yang lain-lain. Film ini mendapatkan pujian dari berbagai kalangan guys. Dan banyak yang mengatakan bahwa film ini kuat dan menyentuh. Ini dia BPM. Berikutnya kita ke film The Normal Heart tahun 2014 yang juga diperanin oleh Mark Ruffalo yang jadi Hulk nih guys. Bercerita mengenai para aktivis penyakit A serta kehidupan mereka serta hubungan-hubungan yang terjadi. Dalam artian hubungan antara pria dengan pria nih guys. The Normal Heart sendiri juga menuai pujian guys dan layak banget kalian tonton. Berikutnya ada film Life Support tahun 2007. Film yang diperanin Queen Latifah ini bercerita mengenai seorang wanita yang menderita penyakit A dan bagaimana dia bertahan hidup dengan penyakit tersebut. Dia tertular dari kekasihnya yang tidak pernah memberitahukan bahwa kekasihnya tersebut juga menderita penyakit A. Film ini sedikit sedih guys, jadi kalian harus siapin tisu ya, takutnya kalian nangis. Next kita ke film serial Jepang yang udah agak lama tapi bagus banget. Kamisama Mousukoshi Dake tahun 1998 yang diperanin oleh artis kawakan yaitu Kyoko Fugada dan juga Takeshi Kaneshiro. Menceritakan mengenai seorang wanita muda yang menderita penyakit A ketika dia berusaha mencari uang untuk bisa menonton konser bintang yang diperanin oleh Takeshi Kaneshiro ini. Mereka pun saling jatuh cinta. And the last one ada The Cure tahun 1995. Film ini sangat menyentuh guys, meskipun udah film lama tapi layak banget kalian tonton. Bercerita mengenai dua anak pria di mana salah satu dari mereka menderita penyakit A dan kemudian mereka bersama-sama berjuang untuk menemukan obat bagi salah satu dari mereka yang mendapatkan penyakit A tersebut. Ini dia The Cure. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan penyakit A. Dan pesan dari saya, jangan pernah jauhi mereka yang sedang berjuang untuk melawan penyakit tersebut karena mereka juga punya hak yang sama untuk bisa hidup di sekitar kita. Terima kasih udah nonton video ini dan kalau ada masukan-masukan atau saran, kalian boleh tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Kalau ada yang kurang, tolong dimaafin ya guys dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.